Bapak juga mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua anggota DPRD Komisi 5 yang saya hormati, mitra kita Kementerian PDT, Pasagian dan jajarannya yang kami hormati pula. Berkaitan dengan dana desa ini sudah disampaikan tadi, nggak salah saya agak terlambat sedikit pimpinan, jadi mohon maaf ya. Tapi setelah saya lihat presentasi pengaduan tahun 2022 ini, kok di Papua itu hanya cuma 2, sedangkan korupsi besar-besaran itu di Papua loh, ya. Korupsi besar-besaran dana desa itu di Papua, Pak. Tapi seolah-olah pemerintah itu kayak tutup mata. Silakan juga korupsi, tapi jangan asal merdeka. Metode begini yang tidak benar. Kalau melakukan semua peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia, wajib dilakukan termasuk di Papuanya, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjut, Pak Ketua. Ini ada masalah besar juga di Papua, tanah desa. Kebetulan saya di Yaukimo, Pak. Itu ada sekitar 518 desa, Pak, di sana. Di Kabupaten Yaukimo itu 518 desa, Pak Pasegen. Mungkin tahun lalu ada persoalan besar yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu memberikan kewenangan kepada kepala desa, dia sebagai pengguna anggaran untuk dana desa ini. Tapi sampai sekarang itu khusus untuk di Papua itu ada kepentingan-kepentingan sehingga undang-undang ini ditabrak. Nah, ini yang saya lihat dibiarkan. Contoh di Yaukimo itu sampai hari ini realisasi dana desa itu hanya dibagi-bagi di pinggir jalan. Sedangkan ada mekanisme-mekanisme dan peraturan-peraturan ini berlaku untuk semua rakyat Indonesia termasuk di Papua. SPP-nya belum diambil, dananya dibagi. Nah, ini yang kita beberapa waktu lalu, tahun lalu ya, mungkin Pak Sekjen dengar informasi, persoalan ini juga pernah kita bicarakan di sini ya. Tapi sampai hari ini belum tuntas. Tapi ini korupsinya besar, itu jumlah desanya besar, uangnya besar pula. Nah ini, nah coba ini evaluasi total antara Kementerian PDT dengan Menteri Dalam Negeri agar supaya pemerintahan ini benar jalan. Jadi konsisten, konsekuensi untuk peraturan perundang-undangan seperti ini betul-betul diterapkan. Jangan hanya di Indonesia lain boleh dijalankan tapi di Papua tidak. Nah ini gak benar nih. Nah seperti begini metode pemerintahan begini pasti orang Papua marah. Coba implementasinya benar peraturannya, evaluasinya betul dilakukan. Korupsi merajalela di sana, tidak ada laporan pertanggungjawaban tapi oke jalan. Nah ini gak benar. Nah di Yaukimo itu peraturan bupati begitu diganti, padahal peraturan itu kan masih lama. Begitu dia kemauannya diganti, boleh jalan, anggarannya jalan. Mana bisa begitu? Nggak boleh peraturan begini, membuat masyarakatnya jadi korban, Pak. Coba evaluasi total nih. Ini sampai hari ini mereka sudah menang di Pengadilan Tinggi Jayapura, agar supaya kembalikan ke beberapa SK yang dari bupati lama. Tapi ini dananya dibagi, SPP-nya belum diambil, langsung dananya jalan. Itu peraturan dari mana? Ini nggak benar nih. Ini evaluasi total untuk khusus untuk 518 desa di Kabupaten Yaukimo, segera evaluasi untuk tahun 2022 ini. Dan 2023 jangan anggaran diturunkan lagi, tidak boleh. Saya atas nama rakyat Papua khusus untuk Yaukimo tidak boleh lagi. Masyarakat kita jadi jadi subjek pembangunan tapi realisasinya hanya tidak dilakukan dengan benar. Ini nggak boleh. Coba Pak Sekjen dan jajarannya cek, cross check untuk benar tidak ini. Sampai sekarang bisa saja jadi potensi hukum. Hari ini teman-teman di sana sudah 518 desa itu sudah pengajuan di pengadilan, mereka udah menang, tapi bupatinya bagi di jalan. Nggak boleh itu. Coba evaluasi yang benar nih Pak Sekjen ya, khusus untuk Kabupaten Yaukimo. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Lebih lanjutnya saya mohon maaf Pak Sekjen, tapi coba evaluasi benar antara Kementerian PDT kita dengan Kementerian Dalam Negeri, karena ini sudah lama ya Pak. Coba cek lagi ya, setahun lalu kita akan bicarakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tapi dalam laporan Bapak ini hanya pengaduan di Papua itu hanya cuma 2. Di mana itu 2-nya? Coba jelaskan juga dong. Papua secara keseluruhan itu korupsinya besar-besaran Pak Ketua. Semua korupsi habis itu. Tapi mana ada pemerintah mau tegakkan? Tidak ada yang ditegakkan. Coba evaluasi benar supaya pemerintahan ini jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.